Tanggal 17 Februari 2026 bukan hari yang bisa diremehkan. Dalam hitungan Jawa, itu Selasa Kliwon, hari yang sejak dulu dipakai para leluhur untuk bertapa, ruatan dan membuka tirai nasib. Dan di hari itu, langit memperlihatkan satu tanda yang tak bisa disepelekan, gerhana matahari cincin api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 17 Februari 2026 bukan hari yang bisa diremehkan. Dalam hitungan Jawa, itu Selasa Kliwon, hari yang sejak dulu dipakai para leluhur untuk bertapa, ruatan dan membuka tirai nasib. Dan di hari itu, langit memperlihatkan satu tanda yang tak bisa disepelekan, gerhana matahari cincin api. Matahari tidak mati, ia seperti dikunci oleh bayangan, menyisakan cincin api di langit. Bagi orang modern, ini hanya peristiwa langit biasa, tapi bagi orang Jawa sejak ratusan tahun lalu, ini adalah waktu nalika jagat ngunci lakone manungso, waktu ketika alam mengunci jalan hidup manusia. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Dalam ilmu Jawa, gerhana bukan sekedar peristiwa yang bisa diremehkan. Dalam kitab-kitab tua, gerhana disebut tondo owahing zaman, tanda perubahan zaman. Setiap kali gerhana besar muncul, selalu ada pergeseran besar dalam sejarah manusia. Kadang tidak langsung terasa, tapi efeknya selalu panjang. Apalagi kali ini bukan gerhana biasa, ini gerhana cincin api. Dalam istilah lama, lelangen Agni, yang berarti api langit yang mengikat nasib. Api tidak pernah datang untuk main-main. Api selalu datang untuk membakar, membersihkan dan mengganti. Kenapa banyak orang merasa tidak tenang sebelumnya? Orang Jawa punya istilah, jagat wis obah nanging manungso durung kroso. Alam sudah bergerak, tapi manusia belum juga sadar. Beberapa bulan sebelum peristiwa besar ini, batin banyak orang biasanya sudah lebih dulu gelisah. Bukan karena takut, tapi karena sukmo luwih dhisik nampa getaring jagat. Jiwa lebih dulu menangkap getaran alam. Kalau panjenengan merasa mudah lelah tanpa sebab, hati yang tidak tenang, dan pikiran sering berat sendiri, ini bukan suatu kebetulan. Dan inilah 5 pertanda besar yang menyertai gerhana ini. Yang pertama, resah batin massal, tanda kesadaran sedang ditekan. Banyak orang merasa tidak nyaman di dalam dirinya sendiri, mudah tersinggung, sulit tidur, seperti ada beban yang tidak kelihatan. Dalam ilmu Jawa ini disebut sukmo ketekan gelombang gede, jiwa sedang ditekan gelombang yang besar. Ini biasanya terjadi kalau akan ada perubahan arah hidup secara kolektif. Yang kedua, alam terasa tidak rapi dan nyolowadi. Angin datang tidak tentu arah, cuaca terasa aneh, malam terasa lebih berat. Orang tua Jawa menyebut ini toto titi jagat lagi goyah. Keseimbangan alam sedang goyah. Bukan berarti zaman kang digulung bencana besar, tapi berarti ada fase peralihan besar. Yang ketiga, pertanda dari munculnya cincin api, tanda kunci nasib sedang diputar. Ini inti dari semuanya. Cincin api di langit adalah simbol bahwa keputusan besar sedang diterapkan di tingkat yang lebih tinggi dari manusia. Dalam kepercayaan kuno, nalika geni mbunder ing langit, lakon gede wis ora iso dicegah. Ketika langit membulat di langit, peristiwa besar sudah tidak bisa dihindari. Bukan untuk ditakuti, tapi tidak bisa diabaikan.
Yang keempat, pertanda hewan yang gelisah, sebuah alarm alam yang paling jujur. Hewan tidak bisa berbohong. Kalau kita melihat burung ribut di waktu yang seharusnya tenang, anjing yang melolong tanpa sebab, hewan terlihat tidak nyaman, itu adalah pertanda alam alus lagi rame. Dunia tak kasat mata sedang ramai. Yang kelima, hening setelah gerhana, sebuah pertanda yang paling berbahaya sekaligus paling penting. Setelah gerhana besar, biasanya ada fase sepi sing ora lumrah. Hening yang tidak wajar, bukan karena dunia kosong, tapi karena banyak kesadaran sedang ditarik ke dalam. Ini adalah fase banyak orang sadar hidupnya salah arah, banyak yang mulai mempertanyakan tujuan hidup, dan banyak yang tiba-tiba ingin berhenti dari kebisingan dunia. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi menurut ilmu Jawa? Jawabannya sederhana tapi berat. Zaman sedang ganti kulit. Orang Jawa menyebut zaman edan mlebu babak anyar. Zaman gila masuk ke babak baru. Setiap pergantian babak selalu ada yang naik, yang jatuh, yang selesai, dan yang dimulai. Dan inilah 7 wejangan batin dari fenomena gerhana ini. Yang pertama, jangan merasa dunia ini stabil. Yang kedua, jangan merasa posisi kita aman selamanya. Yang ketiga, jangan merasa hidup bisa diatur sepenuhnya oleh logika. Yang keempat, sing eling bakal selamat. Yang kelima, sing kumalunggong bakal keseret. Yang keenam, yang berat bukan peristiwanya, tapi perubahan nasibnya. Yang ketujuh, gerhana adalah tanda, bukan ancaman. Dan inilah pesan paling penting dari leluhur Nusantara. Naliko jagat owah, sing kudu luwih dhisik owah yo menungso. Saat dunia berubah, yang harus lebih dulu berubah adalah manusia. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.